Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Menteri Penerapan dari Teknologi dan Informasi Universitas Diponegoro dengan NIM Citra 46 dari kelas B angkatan 2024. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ADC Analog to Digital Converter, yang mana ini adalah penugasan dari Embedded, Praktikum Sistem Embedded, dan dari tugas ke-4 atau ke-5. Oke, lanjut aja. Jadi apa itu ADC? Jadi ADC atau Analog to Digital Converter adalah mengubah sinyal analog kontinu menjadi data digital diskrit. Penting untuk membaca sensor analog dalam sistem embedded. Contohnya sensor suhu NTC, sensor cahaya LDR, pembacaan tegangan. Tanpa ADC, microcontroller tidak dapat memproses sinyal dunia nyata. Lalu, proses konversi ADC samplingnya itu bagaimana? Tapi sebelum itu, apa itu sampling? Jadi, sampling adalah proses pencuplikan nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu secara periodik untuk dikonversi menjadi data diskrit. Di mana frekuensi sampling itu pengaruhnya dengan frekuensi sampling tinggi, lebih banyak sampel yang mana juga akurasinya lebih baik. Ini dikembangkan oleh teorema Nyquist, yaitu Fs lebih dari 2 kali Fmax sinyal agar sinyal dapat direkonstruksi dengan benar. Kuantisasi dan encoding. Dan kuantisasi yaitu pemetaan nilai kontinu ke level diskrit terdekat. Encoding yaitu konversi nilai diskrit ke representasi kode biner, yang mana rumusnya adalah V analog sama dengan raw dikali V referensi per dalam kurung 2 pangkat n min 1. Contoh revolusinya ya, contohnya yaitu revolusi 12 bit, V referensi 3,3 volt, jadi RAW 2048, yang mana itu adalah 1,65 volt. Semakin tinggi resolusi atau n bit, semakin halus pemetaan nilai. Nah, parameter penting ADC. Jadi, memahami parameter utama ADC sangat penting untuk memastikan akurasi pembacaan sensor analog, resolusi dengan referensi, dan atenuasi, menentukan rentang serta presisi hasil konversi. Yang mana, jadi sini ada resolusi 12 bit atau 0 sampai 4095, kemudian referensi dengan referensi, atenuasi rentang input, dan akurasi hasil baca. ADC pada ISP32 yaitu resolusi 12 bit, yang mana 0 sampai 0 sampai 4095 level diskrit, 18 channel total. ADC 1 GPIO 32 sampai 3998 channel. ADC 2 10 channel, tidak pakai saat WiFi aktif. Lebar atenuasi 0 di volt, 0 sampai 1,1 volt, 2,5 di volt, 0 sampai 1,5, 6, 11. Kalibrasi effuse kompensasi non-linearitas ADC secara otomatis. Fungsi utama ADC one shot read dan ADC kali raw to voltage. Nah, ADC pada STM32 yaitu resolusi 12 bit sama seperti sebelumnya, 0 sampai 4095 level diskrit, 10 channel eksternal dan 2 channel internal, sensor suhu dan referensi internal. Fitur analog watchdog, deteksi threshold secara hardware otomatis, mode scan multi-channel otomatis untuk pembacaan berurutan dukungan DMA, DMA, transfer data ke memori tanpa beban CPU. Fungsi utama yaitu hal ADC start, hal ADC get value. Nah, untuk perbandingan ADC ESP32 versus STM32 yaitu channelnya pada ASP itu 18 channel, sedangkan di STM 12 channel. Atenuasi 0 volt sampai 11 hingga 3,3 volt. STM tidak ada atenuasi. Kalibrasi di SP32 fuse otomatis, sedangkan STM32 kalibrasi manual. Analog watchdog tidak ada pada SP32, sedangkan di STM32 mendukung deteksi threshold hardware. Dukungan DMA yaitu di SP3 di terbatas, sedangkan di STM dukungan DMA penuh. Sensor suhu internal tidak ada di ESP, sedangkan di STM memiliki sensor suhu dan
versi internal dengan penggunaan program yaitu ADC one shot read untuk ISP dan ADC kali route to voltage untuk ISP dan how ADC start dan how ADC get value untuk STM32. Teknik filtering moving average yaitu moving average sama dengan rata-rata n sampel terakhir ADC, rumus MA sama dengan X1 X2 Xn per n. Penggunaan sederhana, mudah diimplementasikan dan efektif meredam noise. Kelemahannya menyebabkan delay atau lag pada sinyal output. Semakin besar n sama dengan semakin halus sinyal, semakin besar delay. Contohnya pembacaan potentiometer pada ISP32 sampai STM32 menjadi lebih stabil. Teknik filtering IMA dan median. IMA bobot lebih besar dibandingkan untuk data terbaru. Rumus IMA output sama dengan alpha dikali input plus 1 min alpha dikali output lama. Median filter ambil data tengah dari n sampel. EMA cocok untuk sinyal berubah lambat. Median efektif menghilangkan noise impulsif. Pilih filter sesuai karakteristik sinyal dan kebutuhan sistem. Kalibrasi ADC, non-linearitas dan offset ADC mengharuskan proses kalibrasi untuk hasil akurat. Kalibrasi ISP32 menggunakan data fuse untuk kompensasi non-linearitas bawaan. Kalibrasi manual menggunakan titik referensi tegangan yang digunakan sebagai acuan. Pengaruh kalibrasi meningkatkan akurasi pembacaan secara signifikan. Tanpa kalibrasi, nilai ADC dapat menyimpang dari nilai tegangan sebenarnya. Pembacaan sensor analog yang menggunakan ADC, LDR cahaya, potentiometer, NTC transistor, suhu, konversi nilai raw ADC ke satuan fisik, lux, derajat Celcius atau persentase. Rumus V sama dengan raw, data-data yang diterima, dikali referensi per 2N-1. Rangkaian pembagian tegangan R sensor dan R fix membagi VCC untuk dibaca ADC. Contohnya LDR plus resistor 10 ohm yang mana tegangan berubah sesuai intensitas cahaya. Mode kontinuitas atau DMA, mode kontinuitas membaca terus-menerus, ADC membaca sinyal secara otomatis tanpa trigger manual. CPU tidak perlu memulai setiap konversi, cocok untuk kalkulasi data, real time, dan monitoring sinyal berkelanjutan. Mode DMA, direct memory access, transfer data otomatis. Itu pada data ADC ditransfer langsung ke memori tanpa beban CPU. CPU bebas menjalankan tugas lain, ideal untuk akuisisi data berkecepatan tinggi dan multi-channel. Analisis performa ADC. Performa ADC dipengaruhi oleh SNR, linearitas, dan noise. Gunakan decoupling kapasitor, pastikan ground yang baik, dan hindari routing jalur analog dekat jalur digital untuk hasil pembacaan yang lebih akurat dan stabil. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, berikut dari ringkasannya. Yang pertama yaitu prinsip kerja ADC yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding sinyal analog ke digital. Parameter kunci yaitu resolusi 12 bit, tegangan referensi atau V-referensi, dan atenuasi. Kalibrasi ADC penting untuk mengatasi non-linearitas dan offset pembacaan. Teknik filtering, moving average, IMA, dan median filter untuk data plus C. Pembacaan sensor analog, LDR, potentiometer, TNC dengan konversi ke satuan fisik. ISP32 18 channel, kalibrasi fuse, atenuasi fleksibel hingga 3,3 volt. Sistem kedua analog watchdog, mode DMA, scan multi-channel otomatis, pilih teknik filtering sesuai kebutuhan. MA untuk kesederhanaan, IMA untuk respon cepat, median untuk noise impulsif. Jadi yang bisa saya sampaikan langsung aja menuju ke praktikum secara real time ya. Ciao. Nah, di sini untuk wiringnya itu yang pertama itu potensionya itu dihubungkan dengan input dari D34 dan ground beserta 3V3, dan untuk LDR-nya itu kita juga ditambahkan resistor. Di sini untuk resistor yang kaki bagian kiri itu dihubungkan ke 3V3, dan di tengah-tengahnya di kaki resistor dengan LDR itu dihubungkan dengan D32, dan kaki bagian kanan LDR itu dihubungkan dengan ground. Jadi kita masuk ke percobaan pertama yaitu ADC.
Untuk inputnya itu ada dua. Yang pertama ada LDR dan yang kedua itu ada potensio. Jadi ketika di sini potensionya kita putar, maka di sini nilainya itu akan berubah-ubah. Nah, di sini kita putar sampai 0 dan kita naikkan lagi. Maka di sini nilainya itu akan naik seperti yang kita putar di potensio, dan kita maksimalin di sini nilainya menjadi 4095. Dan di sini untuk input dari LDR-nya kita coba untuk terain pakai senter HP, dan di sini itu nilainya akan turun, jadi LDR itu semakin terang akan nilainya itu akan semakin turun, dan ketika gelap maka nilainya itu akan naik. Oke, selanjutnya untuk wiring dari ADC itu sendiri. Di sini kami menggunakan inputnya potensio. Untuk input potensio dia terhubung ke pin A2. Lalu untuk kanan dan kirinya terhubung ke VCC sama ground. Lalu untuk LDR sendiri dia input ke pin A0. Lalu untuk resistornya sendiri dia terhubung ke VCC, dan untuk kaki satunya terhubung ke ground. Lalu untuk output LED-nya sendiri dia terhubung ke pin A1. Lalu untuk si kaki satunya anode ini dia terhubung ke ground. Nah, jadi di percobaan kedua ini kita memakai STM32 untuk microcontrollernya, dan di sini untuk inputnya itu ada dua, dari potensio dan LDR, dan di sini ditambahkan LED untuk indikatornya. Jadi di sini kan nilai potensionya kan masih 0. Jadi ketika 0 sampai 2000 LED-nya akan off, dan ketika kita naikkan di sini untuk potensionya sampai di atas 2000, maka di sini LED-nya akan menyala. Dan di sini untuk LDR-nya itu berfungsi untuk brightness-nya. Jadi ketika LDR ini gelap, maka lampu itu akan meredup, dan di sini kita bisa lihat untuk nilai brightness-nya itu sekitar 20%-an. Nah, ketika di sini kita tambahkan cahaya ke LDR-nya, maka di sini lampunya semakin terang dan brightness-nya itu naik menjadi sekitar 60-an dan 70%-an. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk percobaan ketiga atau project kita menggunakan STM32. Jadi di sini tuh untuk sensornya itu kita mengambil dari sensor ultrasonic HYS RF05, dan di sini tuh untuk konsepnya ketika jauh akan mendeteksi, dan ketika ada barang yang semakin mendekat, maka di sini lampunya itu akan berkedip. Nah, berkedip seperti ini, dan ketika sangat dekat akan mati. Nah, di sini untuk wiringnya itu kita bisa lihat di sini untuk sensor HYSRV05. Di sini tuh ada beberapa pin, yaitu trig, echo, dan out, dan VCC dan ground. Jadi di sini groundnya kita hubungkan dengan ground, VCC-nya kita hubungkan dengan 5 volt, dan trig echo-nya kita menggunakan PB1 dan PB0. Dan di sini untuk LED-nya itu kita hubungkan dengan A8, dan untuk kaki satunya itu ke ground. Dan di sini kita bisa lihat untuk di serial monitornya juga. Kita harus ngumpulin boneka buat nanti dibakar.